Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan Juni 2024. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Bapa, kami saatnya rindu untuk diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, kami semua, untuk memberi telinga dan memberi hati, untuk kami menerima firman yang berkuasa dalam hidup kami, yang akan membentuk kehidupan kami, untuk membawa kami pada kebenaran. Sebab itu Bapa berfirmanlah, singkapkan rasa firman-Mu bagi kami semua, dan kami menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Kami bersyukur, kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-17. Saya baca berkata demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Puji Tuhan. Kitab Amsal Salomo sebagai seorang yang berhikmat yang menulis ini, dan ini menjadi bagian dari firman Tuhan untuk bagi setiap saudara dan saya dalam kita menjalani hari-hari kehidupan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa kita sebagai manusia hidup tidak hidup sendiri saja. Saudara dikasih Tuhan, manusia diciptakan sebagai manusia sosial yang berinteraksi dengan sesama, dengan orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak sendiri, saudara-saudara. Nah, dalam konteks hal inilah kita akan melihat bahwa ternyata orang yang ada di sekitar kita ini akan memberikan sebuah manfaat di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, akan memberikan sebuah manfaat dalam kehidupan saudara dan saya untuk membentuk kehidupan kita, saudara-saudara, sehingga kehidupan kita akan terbentuk menjadi pribadi. Pribadi yang tentu sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan adalah kehidupan untuk diproses untuk menjadi indah. Nah, saudara-saudara, besi menajamkan besi. Manusia, orang menajamkan sesamanya. Orang ini manusia, saudara dan saya. Nah, saudara, kita akan melihat ada beberapa kisah di dalam Alkitab. Di antaranya adalah Ayub. Iya. Kita tahu bersama bahwa Ayub adalah orang yang saleh dalam tulisan firman Tuhan. Dia kaya raya, dan satu ketika Tuhan izinkan Ayub harus kehilangan segala apa yang dia punya. Lalu dalam pasal-pasal pertengahan kitab Ayub ditulis di situ, tampillah sahabat-sahabat Ayub. Di antaranya ada 4 orang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Ayub yang ada di dekat Ayub, saudara-saudara, yang ada di lingkaran Ayub. Dari 4 sahabat-sahabatnya itu, saudara-saudara, tidak semua sahabat-sahabatnya itu memberikan support kepada Ayub. Saudara, ada sahabat yang memberi support positif, ada yang tidak memberi support positif. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan ini hadir di tengah-tengah kehidupan Ayub yang sedang mengalami kesulitan. Dia sedang mengalami terperosok, baik ekonomi, baik pun juga di dalam kehidupannya yang sedang sakit, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Saudara, namun dalam tulisan Ayub, walaupun nyaris dalam tulisan Ayub ditulis dia rasanya hampir nyaris putus asa dalam pergumulan hidup, ditambah lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar Ayub. Di antaranya ada ditulis Alkitab Elifas, Bildad, Sofar, Elihu, ya, orang-orang yang dia harap akan memberi support positif, tetapi ternyata tidak. Namun ada orang yang juga cukup prihatin dengan dia untuk memberikan support kepadanya untuk dia bisa dapat membertahan, tetapi mayoritas sahabat-sahabatnya mengecewakan. Saudara-saudara, saya percaya ini bukan kebetulan orang-orang yang hadir di tengah lingkaran Ayub, saudara. Namun sesungguhnya kehadiran orang-orang tersebut, saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai bagian dari proses ternyata Tuhan izinkan untuk membentuk pribadi dari Ayub. Sehingga di akhir dari tulisan kitab Ayub pasal 42, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal.
Artinya kesulitan apapun yang dihadapi dan orang-orang di sekitar dia yang begitu membuat sehingga terpedaya dia, saudara-saudara, dia menyadari bahwa ternyata dia sedang dibawa pada proses rencana Tuhan. Lalu kemudian juga ada tokoh Alkitab yang bernama Yusuf dalam tulisan firman Tuhan. Iya. Yusuf pun juga dia diproses oleh sesamanya. Saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya, kakak-kakaknya, saudara sekandungnya, begitu sangat membenci dia. Sampai-sampai akhirnya Yusuf harus dijual ke Mesir. Saudara, dan di Mesir Yusuf seorang diri akibat ulah dari saudara-saudaranya yang menjual dia ke sana. Dia begitu menderita, dan penderitaan yang dialami dari orang-orang sahabat-sahabat terdekatnya. Saudara-saudara, sampai akhirnya juga Yusuf ketika berada di Mesir, di rumah Potifar, dia diangkat menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, saudara-saudara, di sana dia dibentuk lagi, saudara-saudara kasih Tuhan. Yusuf tidak memberikan perlawanan. Dia tidak membalas dari segala apa yang telah orang perbuat kepadanya yang membuat dia sakit, menderita. Dia tidak membalas, sehingga Alkitab menulis akhirnya Yusuf, dia berhasil dalam segala apa yang dia kerjakan, sampai Yusuf menjadi orang yang diberi kepercayaan di negeri Mesir, sebagai seorang pemimpin di negeri Mesir. Nah, saudara, dari proses-proses itu ternyata Tuhan izinkan orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar Yusuf, di sekitar Ayub, untuk mengasah, sekali lagi, kalau tulisan di sini, untuk mempertajam, mempertajam, saudara-saudara, tingkat kesabaran pengendalian diri kita, saudara-saudara. Nah, sehingga dari segala apa yang terjadi, mungkin engkau akan mau berkata, apa yang saya temukan, apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan dari orang dari dekat kita, bukan hal yang baik. Iya. Di Alkitab ditulis, dalam kitab Petrus, 1 Petrus menulis bahwa takutlah kepada orang yang baik dan orang yang bengis. Iya. Saudara-saudara, kalau orang yang baik, kita sebagai hamba Tuhan yang baik, kita mau itu. Tapi kalau Tuhan kita bengis, orang di sekitar kita bengis, belum tentu, saudara-saudara. Tetapi dari perkara orang yang baik dan orang yang bengis, semua kita akan mendapat manfaat di dalamnya. Saudara-saudara, kita akan mendapat manfaat di dalamnya. Sama seperti kan pepatah berkata, manis jangan segera ditelan, manis jangan segera ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Demikian sebaliknya, saudara-saudara, bahwa segala apa yang terjadi di sekitar kita, entah manis entah pahit, akan memberi manfaat di dalam kehidupan ini. Saya balik lagi, sama seperti Yusuf. Pahit yang dia alami dalam hidupnya, di mana dia diperhadapkan oleh saudara-saudaranya yang begitu menganiaya dia, itu kan bisa tentang pahitnya penderitaan. Tetapi ternyata memberi makna bagi dia, memberi manfaat bagi dia, di mana Tuhan melihat dia, sehingga dia tetap kuat, mampu sabar menghadapi keadaan itu. Saudara-saudara, sama juga seperti apa yang dialami oleh Ayub, saudara-saudara. Ketika orang-orang terdekatnya begitu membuat dia terpedaya, Tuhan hadirkan orang-orang ini untuk menguji dia, saudara-saudara. Menguji dia, kesabarannya, menguji dia, emosinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara punya sahabat, kita punya sahabat, saudara punya orang-orang terdekat di sekitar kita. Saya percaya semua, karena kita sebagai makhluk sosial yang pasti berinteraksi dengan orang di sekitar kita, saudara-saudara. Dan yang pasti, apa yang kita temukan di orang-orang di sekitar kita, ada yang baik, ada yang enggak baik, saudara-saudara. Ada yang peramah, ada yang bengis. Tetapi dari semuanya itu, saya yakin dan percaya akan memberi manfaat di dalam kehidupan kita khususnya. Sebab begini, kita tidak akan tahu kalau obat itu pahit tanpa kita mengalaminya. Kita tidak akan tahu kalau gula itu manis kalau tanpa kita mengalaminya. Saudara. Nah, dari situlah akan menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, untuk kita mengerti arti dari kehidupan ini. Dan yang pasti dari segala apa yang kita alami dalam hidup ini sebagai sebuah proses,
untuk membentuk kehidupan kita untuk menjadi kuat, menjadi kokoh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan Allah ada hal yang menarik lagi di sini yang ingin saya sampaikan. Ketika orang menajamkan sesamanya, di sini yang sulit saudara-saudara untuk kita memahaminya. Iya. Sulit untuk kita menerimanya. Karena sebagai manusia yang kadang ego begitu kuat, saudara-saudara, sehingga kita tidak bisa menerima kenyataan ketika kita mengalami kondisi seperti itu dengan orang yang bengis, saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, justru dalam kehidupan kita dengan kondisi demikian, maka kita akan mengerti siapa diri kita. Kita tidak akan tahu kapasitas diri tanpa orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kita tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita tanpa orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya gambarkan dalam hidup ini. Saudara nggak akan tahu kalau wajahmu ada coretan. Iya. Orang lain yang akan melihat bahwa wajahmu itu ada coretan. Engkau mungkin enjoy saja, tetapi engkau tidak tahu bahwa wajahmu ada coretan yang merusak pandangan. Tetapi orang lain yang akan melihat wajahmu, maaf, di pipi kamu ada coretan arang. Iya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka itu sebabnya dalam firman Tuhan, terkadang Tuhan izinkan orang hadir di sekitar kita. Ternyata tujuannya adalah untuk membentuk kehidupan saya, membentuk kehidupan saudara-saudara. Dan di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita mau menyikapi segala keadaan yang terjadi dengan maksud adalah untuk mempertajam diri saya. Sekali lagi, mempertajam diri saya. Dalam hal apa? Kesabaran. Mempertajam diri saya dalam hal apa? Pengendalian diri. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam hal apa? Dalam banyak perkara dalam hidup ini. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa tokoh Alkitab dan mereka mampu dapat bertahan dan memiliki pengendalian di dalam diri di tengah tekanan. Dan ternyata saya bawa ini dalam konteks itu menjadi sekolah kehidupan bagi mereka. Dan itu juga menjadi sekolah kehidupan bagi saudara-saudara sekalian, kita semua, saudara-saudara. Sekolah non formal, saudara-saudara yang kita alami dalam hidup ini, yaitu di mana kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita, kita ketemukan orang baik, orang bengis, dan semua akan memberi manfaat di dalam kehidupan saudara, memberi manfaat dalam kehidupan saya, kita sekalian. Amin, saudara-saudara. Saya mau baca satu ayat 1 Petrus 2 ayat 18 yang sudah saya singgung tadi. Ini ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 18 ditulis begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 ditulis begini. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, tentu kita berharap yang baik-baik. Kita punya teman, kita punya sahabat yang baik-baik. Kalau engkau bekerja di kantor, engkau berharap engkau punya atasan yang baik, yang peramah. Nah, saudara, kalau kita menghadapi keadaan seperti itu yang baik-baik yang kita alami, kita nggak akan mengerti. Dalam artian adalah dari sudut kehidupan kita, kita tidak akan tahu memahami apa kesalahan saya kalau segala sesuatu baik-baik saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan kita mau menghindari yang bengis. Iya. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, baik yang baik atau yang bengis. Firman Tuhan berkata, hendaklah hai kamu hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekali. Maka saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini. Mari, saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan, apapun yang engkau alami dalam hidup ini, engkau harus tetap bertahan.
tetap berharap percaya kepada Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Amin. Maka dari setiap keadaan apa yang kau alami dalam hidup akan memberi manfaat di dalam kita dan memperkaya hidupmu. Untuk hidupmu makin kaya, makin kuat, kaya dalam segala keadaan dalam hidup untuk bertahan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kokoh dan kuat. Kenapa? Karena ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup. Seperti Tuhan punya rencana kepada Ayub, Tuhan punya rencana kepada Yusuf, Tuhan punya rencana juga kepada saudara dan saya. Mari tetap setia kepada Tuhan, menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, menyikapi segala keadaan orang yang di sekitar kita, saudara-saudara, bahwa kalau Tuhan hadirkan orang di sekitar kita yang bengis, yang baik, saya yakin dan percaya tujuannya adalah untuk supaya kita menjadi pribadi yang hebat. Sekali lagi, menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan firman pada kesempatan ini, untuk kami memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami hanya dapat berdoa, Tuhan sumber kuat bagi kami, untuk membuat kami mampu dan dapat bertahan di tengah keadaan sulit sekalipun. Ketika kami menghadapi orang yang bengis, ketika kami menghadapi orang yang baik, semuanya itu kami percaya akan memberi manfaat dalam hidup kami, untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih lawat umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua, dengan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam setiap hidup kami. Agar kehidupan kami seperti apa janji Tuhan, terus sebagai seorang pemenang di dalam Engkau. Berkati jemaat Tuhan kami semua dengan segala berkat perjanjian-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami bersyukur buat firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu sekalian.